rakyat hanya bisa mengelus dada dan menonton sambil menahan kesal. Anggaran bengkak dibilang masih dalam tahap wajar. Ada juga pejabat yang bilang untuk perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia tidak ada yang mahal. Bukan uang sendiri, enak sih. Makanya dianggap biasa-biasa saja. Coba kalau pakai uang dari kantong pribadi, mau nggak? Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan biaya untuk penyelenggaraan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini membengkak karena digelar di dua tempat sekaligus, yaitu di Jakarta dan IKN. Presiden Jokowi kemudian memberikan komentar ketika ditanya soal itu. Menurut Jokowi, wajar jika anggaran lebih besar karena ada upacara di IKN. Dia juga mengklaim kenaikan anggaran tidak signifikan. Dia bilang anggarannya biasa, wajar. Saya makin prihatin dengan statement seorang presiden belakangan ini. Entah kenapa saya merasa ucapan Bapak Presiden seolah downgrade, turun kelas dan makin tidak menentu. Apakah anggaran itu wajar? Coba kita tanya kepada orang lain, apakah itu wajar? Sewa mobil aja udah berapa? Memberangkatkan pejabat ke IKN butuh berapa? Logistik segala macam butuh berapa? Kalau ditotalkan, pasti angkanya miliaran. Apakah itu angka yang kecil bagi pemerintah sehingga disebut biasa dan wajar? Ini namanya tidak peka dengan situasi yang dialami masyarakat belakangan ini. Pemerintah memang mudah berkata ini itu, tapi yang kesulitan adalah rakyat. Di saat ini, rakyat banyak yang menjerit karena ditekan oleh kenaikan pajak dan harga-harga kebutuhan pokok. Pemerintah seakan memamerkan buang-buang anggaran yang sebetulnya tidak perlu. Pertanyaannya, anggaran membengkak berapa persen? Tidak ada penjelasan sama sekali. Apakah ada yang ditutupi supaya tidak dikritik? Apa urgensinya bikin upacara 17 Agustus di IKN? Ini adalah keinginan yang terlalu dipaksakan supaya terlihat keren. IKN belakangan ini dikuliti habis-habisan karena banyak masalah. Sampai saat ini masih belum ada investor asing yang menanamkan modal di IKN. Kegagalan ini seakan mau ditutupi dengan pujian dari influencer dan relawan. Jangan dipikir dengan mengadakan upacara 17 Agustus di IKN, rakyat akan percaya IKN adalah lambang kesuksesan. IKN sekarang ini seolah dijadikan sebagai lambang ambisi yang terlalu dipaksakan. Contoh lainnya adalah tentang keberadaan autonomous rail transit atau kereta otonom. Pendukung Jokowi sempat membanggakan kabar kereta ini akan beroperasi di IKN pada tanggal 5 Agustus. Tapi faktanya cukup memalukan. Ada 3 rangkaian kereta otonom di IKN dan itu masih berstatus dipinjam oleh Cina untuk diuji coba di IKN selama periode Agustus sampai Desember 2024. Indonesia dapat free trial atau percobaan gratis dari produsen. Setelah selesai uji coba, kereta otonom tetap beroperasi di IKN, tapi pengoperasiannya menggunakan skema pembelian layanan atau by the service. Dan pihak swasta diajak untuk masuk ke proyek kereta otonom di IKN, sehingga ketiga rangkaian kereta ini yang dipinjam ini dapat dimiliki Indonesia. Kalau swasta tidak ada yang tertarik, mau gimana? Pemerintah pasti makin pusing. Ini adalah bukti masih ada banyak ketidakpastian yang menerpa IKN. Tidak terbayang gimana pusingnya pemerintah membujuk atau mungkin sudah memelas setengah mati kepada investor supaya cepetan masuk ke IKN. Ini baru kereta otonom. Gimana lagi taksi terbang? Kabarnya akan beroperasi di IKN dan masih uji coba. Apakah harus mengajak swasta lagi? Rakyat dijadikan penonton untuk menyaksikan kehebatan teknologi yang sayangnya tidak dikuasai oleh anak bangsa. Penonton hanya bisa tepuk tangan dengan kehebatan teknologi dari negara lain. Ujung-ujungnya menjadi user dengan skema yang bermacam-macam.
Ini semua gara-gara keinginan Jokowi agar upacara 17 Agustus bisa dilakukan di IKN. Sebenarnya tahun depan juga bisa, tapi karena Jokowi sudah mau turun dari jabatan, maka seolah tidak ada cara lain selain memaksa bikin acara di dua tempat sekaligus. Efeknya adalah anggaran membengkak. Ini adalah akibat dari kebijakan yang serba terburu-buru, karena infrastruktur di IKN belum siap semuanya. Ada seorang pengamat yang menilai peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia di IKN adalah pertaruhan politik Presiden Jokowi demi kelanjutan proyek mercusuarnya, meskipun harus mengorbankan anggaran besar dan rasa empati ke masyarakat yang sedang kesulitan secara ekonomi. Kondisi masyarakat kelas menengah sedang terpuruk, banyak yang turun kelas karena ekonomi melambat. Banyak generasi muda yang putus asa mencari pekerjaan karena lowongan sangat sedikit. Pemerintah tidak mungkin tidak tahu masalah yang dialami masyarakat. Tapi mau gimana lagi, ini adalah pertaruhan politik Jokowi, sehingga dia akan melakukan apapun untuk mewujudkan upacara 17 Agustus di IKN. Upacara di IKN terkesan dipaksakan untuk memamerkan warisan politik Jokowi. Semua ini demi memperlihatkan kepada masyarakat di dalam negeri dan investor di luar negeri bahwa Indonesia mampu membangun ibu kota baru. Kalau sudah bicara ambisi, maka masalah lain jadi urusan nomor sekian. Rakyat sering kali terpaksa berhemat supaya bisa bertahan hidup. Tapi pemerintah seolah tidak peka. Upacara di IKN diglorifikasi seolah itu kegiatan yang sangat penting. Tapi terserah situlah, karena mungkin sudah mau pensiun, sehingga harus banyak pamer biar dianggap sebagai kepala negara yang penuh prestasi. Rakyat hanya bisa mengelus dada dan menonton sambil menahan kesal. Anggaran bengkak dibilang masih dalam tahap wajar. Ada juga pejabat yang bilang untuk perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia tidak ada yang mahal. Bukan uang sendiri, enak sih, makanya dianggap biasa-biasa saja. Coba kalau pakai uang dari kantong pribadi, mau nggak? Pasti mikir berkali-kali. Dengan kondisi demikian, siapa yang mau respek dengan pemerintah? Pemerintah kadang berbelit-belit saat menjelaskan sebuah isu. Yang satu bilang begini, yang satu lagi bilang begitu, kemudian presidennya ngomong beda lagi. Ujung-ujungnya saling membantah entah siapa yang bohong. Rakyat dianggap bodoh sehingga bisa dipermainkan lewat drama murahan. Mungkin pemerintah merasa, sebentar lagi kan sudah mau lengser. Peduli amat dengan komentar rakyat. Apa yang mau dilakukan, gas terus. Jangan sampai kendor. Rakyat tidak bisa berbuat apa-apa. Rakyat seolah diberikan makanan dan tidak boleh protes meskipun makanannya tidak enak atau tidak layak. Mereka tidak boleh protes meskipun yang makan enak adalah elit politik di atas. Untuk pendukung Jokowi yang sampai saat ini masih bertahan, coba pikirkan, apakah sampai saat ini masih bangga, masih memuji atau sudah mulai menyesal? Masih berani mengejek para pengkritik adalah barisan sakit hati? Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.